Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita akan membahas tentang kehamilan di masa pandemi COVID-19. Kehamilan di masa pandemi ini aman apakah tidak? Jawabnya simak video berikut. Kehamilan itu adalah masa saat wanita itu mengandung embrio atau janin di dalam tubuhnya. Masa kehamilan biasanya sekitar 40 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Yang perlu diperhatikan saat kehamilan adalah nutrisi, kondisi fisik, kondisi psikologis, dan lain sebagainya. Di sini yang sering terjadi saat hamil, yaitu ibu bisa menjadi lebih sensitif dan bisa mudah sedih, marah maupun tersinggung. Kemudian juga saat trimester yang pertama sering sekali terjadi mual, bahkan sampai muntah, terutama pada saat pagi hari. Kemudian seiring bertambahnya berat badan janin, maka semakin berat juga akan mempengaruhi kondisi tulang belakang dari ibu, yaitu bisa dengan keluhan nyeri pinggang dan seterusnya. Apa yang perlu dilakukan ketika hamil? Yang pertama adalah menjaga nutrisi yang cukup. Kebutuhan energi meningkat saat hamil, sehingga ibu hamil perlu menjaga gizi yang cukup. Kemudian jaga kebersihan diri. Kebersihan diri meliputi mencuci tangan, mandi 2 kali sehari, rutin menggosok gigi. Kemudian juga harus istirahat yang cukup. Ibu hamil tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat dan disarankan untuk tidur 6-7 jam dalam satu hari. Kemudian rutin melakukan pemeriksaan. Ibu hamil diwajibkan melakukan layanan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Terus yang perlu dihindari adalah menghindari asap rokok. Kemudian juga memperhatikan bila memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi yang tidak terkontrol, karena ini bisa berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin. Juga hindari stres. Stres dapat menyebabkan pertumbuhan janin terganggu. Kemudian merencanakan persalinan, yang mana ibu hamil dan suami atau keluarga perlu merencanakan tempat persalinan dan memahami prosedur yang berlaku. Apa saja permasalahan ibu hamil selama pandemi? Yang pertama adalah kecemasan. Ini akan diri sendiri maupun bayi yang dilahirkan di masa pandemi. Kemudian ada kecemasan untuk pergi ke fasilitas kesehatan di saat pandemi. Yang ketiga, kecemasan akan proses persalinan di masa pandemi. Yang keempat, kecemasan tentang perawatan lanjutan setelah bayi lahir. Pandemi COVID-19 dan resikonya pada kehamilan. Sebenarnya tidak ada perbedaan gejala COVID-19 antara masyarakat atau ibu yang hamil maupun yang tidak sedang hamil. Ibu hamil yang memiliki komorbid perlu waspada, sebab bisa memiliki resiko gejala berat apabila terinfeksi COVID. Ibu hamil harus tetap rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan yang berlaku di puskesmas dan rumah sakit, seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin cuci tangan. Serta apabila pulang dari puskesmas atau rumah sakit, sebaiknya ganti baju dan mandi yang bersih. Ibu hamil yang sedang terinfeksi COVID atau kontak erat dengan COVID harus menunda sementara melakukan pemeriksaan kehamilan rutin sampai masa isolasinya berakhir. Apa yang dilakukan ibu hamil saat pandemi? Yang pertama, apabila tidak ada keperluan mendesak, ibu hamil dianjurkan untuk tidak pergi keluar rumah selama pandemi. Bila keperluan mendesak, maka gunakan masker dan langsung membersihkan diri, ganti baju ketika pulang. Hindari hal-hal yang menyebabkan stres dan kecemasan. Kemudian, saat kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Bagaimana merencanakan kunjungan ibu hamil selama pandemi? Pada saat trimester pertama, yaitu bisa dengan 2 kali kunjungan wajib. Yang pertama yaitu pada saat trimester pertama, yaitu sekalian dilakukan screening seperti pemeriksaan HIV, hepatitis B, kemudian HB, hemoglobin. Kemudian kunjungan yang kedua adalah pada trimester ketiga, yaitu dengan pemeriksaan untuk persalinan, terutama kalau bisa dengan USG. Kemudian juga dilanjutkan dengan
konsultasi online, yaitu apabila tidak memungkinkan pergi ke fasilitas kesehatan. Bagaimana agar tidak terinfeksi? Ini sama seperti masyarakat pada umumnya, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada, menggunakan hand sanitizer. Tutup mulut dengan siku jika bersin. Jaga jarak dengan orang lain. Hindari menyentuh wajah. Hindari bersalaman. Kemudian tetap mengunjungi fasilitas kesehatan untuk kontrol kehamilan. Di sini, berapa efektifkah protokol kesehatan dapat menurunkan resiko penularan COVID? Bila tanpa pencegahan, resikonya sangat tinggi, paparannya sangat tinggi, resiko untuk sakit berat semakin tinggi. Beda bila kita menerapkan cuci tangan dengan sabun, menurunkan hingga 35%. Kita memakai masker biasa, menurunkan hingga 45%. Memakai masker bedah, menurunkan hingga 70%. Kemudian memakai masker bedah 2 lapis, menurunkan lagi hingga 85%. Bagaimana jika terinfeksi ibu hamil dengan gejala COVID? Maka lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 atau hubungi fasilitas kesehatan atau bidan desa setempat. Kemudian buat situasi kondisi yang ada untuk meminimalir stres. Yang ketiga, fasilitas kesehatan memberikan penanganan khusus untuk ibu hamil yang akan melahirkan. Yang ketiga adalah cari fasilitas yang memberikan penanganan khusus pada ibu hamil yang akan melahirkan dan sedang terinfeksi COVID. Yang keempat, suplemen zat besi untuk menambah darah. Suplemen zat besi untuk menambah sementara tidak diberikan pada saat terkonfirmasi COVID-19 sampai sembuh. Kemudian yang kelima, kunjungan kehamilan rutin dilakukan 14 hari atau selesai isolasi setelah dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19. Yang keenam, apabila ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 melakukan persalinan, maka persalinan dilakukan di rumah sakit rujukan COVID-19. Mencegah stres saat hamil. Yang pertama harus dukungan sosial, dukungan dari suami, keluarga. Ini dapat meningkatkan mood dari ibu hamil sehingga mencegah atau menghindari terjadinya stres. Kemudian bisa melakukan aktivitas ringan, olahraga ringan, yoga yang bisa menenangkan hati dan juga mengendorkan otot-otot yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu menghindari pekerjaan berat yang apalagi yang bisa menyebabkan kelelahan fisik maupun stres. Kemudian tidak lupa istirahat cukup, makan makanan bergizi, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nutrisi apa yang diperlukan selama hamil? Yang pertama adalah zat besi, yang mana zat besi ini dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin atau zat pembentuk sel darah merah. Zat besi ini meningkat 2 kali lipat saat kehamilan. Kemudian vitamin A dan vitamin D untuk pertumbuhan janin selama kehamilan, dan asam folat yaitu mendukung perkembangan saraf pada janin selama kehamilan. Kemudian asupan gizi apa saja yang diperlukan untuk pertumbuhan janin? Maka 55% diusahakan karbohidrat, kemudian 35% lemak, dan 10% protein. Kapan melakukan pemeriksaan USG dan laboratorium? Yang pertama, saat usia kehamilan kurang dari 11 minggu, yaitu untuk mendeteksi sudah ada tidaknya kehamilan, bisa dengan tes pack maupun periksa di bidan. Kemudian 11-13 bisa untuk menentukan usia kehamilan, yaitu melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan lab seperti gula, anti-HIV, anti-HBsAg, dan sebagainya. Kemudian 20-24 minggu yaitu untuk mengetahui anatomi janin. 28 yaitu bila diperlukan, 32 dan 36. Kemudian 37 yaitu atau menjelang persalinan. Terus kemudian kapan tes swab saat hamil? Yang pertama apabila menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian apabila menjelang proses persalinan. Kemudian apabila mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, ataupun kontak erat dengan penderita COVID-19.
Kemudian tanda awal persalinan adalah perut mulas secara teratur. Semakin lama maka kontrasi akan semakin sering dan semakin kuat. Kemudian terasa dorongan janin yang semakin kuat di bagian perut. Kemudian ada tekanan pada sekitar anus makin kuat sehingga ibu merasa ingin mengejan. Kemudian apabila ada tanda-tanda tersebut maka ibu hamil segera datangi fasilitas kesehatan. Kemudian screening kesehatan dengan rapid test antigen atau PCR di fasilitas kesehatan tersebut sebelum persalinan. Kemudian persalinan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan jika tidak ada penyulit dan tidak terkonfirmasi COVID-19. Terima kasih.